Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, saya perwakilan dari kelompok ini dengan nama Ahmad Wai Pangestu. Pada presentasi kali ini kami membuat materi dengan judul kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Adapun anggotanya sebagai berikut: yang pertama ada Selvian Druru, kedua Maria Elfrida, ketiga Yuliana, keempat Ahmad Wai Pangestu, dan kelima Yuda Bangkit Manuri. Kalau lanjut ke slide berikutnya, nah karena di sini kita membahas kebijakan fiskal, yaitu di mana kebijakan ini dibuat langsung oleh pemerintah dan juga kebijakan moneter yang dibuat langsung oleh bank sentral. Adapun beberapa instrumen dan kunci-kuncinya yang akan dipaparkan di materi berikut ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam definisinya. Apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan ini adalah kebijakan yang langsung diambil oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan ataupun pengeluaran negara guna mempengaruhi kondisi perekonomian. Nah, pendapatan negara ini biasanya diperoleh langsung melalui pajak atau retribusi, sedangkan pengeluarannya dilakukan melalui kegiatan belanja kebutuhan pemerintahan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi, dan juga program sosial. Kebijakan ini juga menjadi alat utama pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional. Tujuannya untuk menstabilkan perekonomian di negara ini dan juga mendorong pertumbuhan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran sekaligus mengendalikan tingkat inflasi di sebuah negara. Nah, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan lainnya. Adapun sebagai berikut di slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman. Yang A, ada kebijakan fiskal diskresioner, merupakan kebijakan yang sengaja dirancang dan diterapkan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu. Biasanya dalam respon kondisi ekonomi yang spesifik, contohnya menyangkut kebijakan anggaran belanja yang bersifat surplus untuk mengatasi inflasi atau defisit untuk mengatasi kelesuan dan defisit ekonomi. Yang B, ada kebijakan fiskal penstabil otomatis, yaitu merupakan kebijakan yang bekerja secara otomatis tanpa perlu adanya keputusan baru dari pemerintah. Kebijakan ini secara built-in berfungsi untuk mengurangi fluktuasi siklus bisnis. Contohnya berupa pajak, pendapatan akan otomatis turun saat ekonomi lesu, mengurangi beban masyarakat. Yaitu ada fungsi dan tujuan kebijakan fiskal. Fungsi otomatis. Yang pertama, fungsi otomatis. Fungsi otomatis adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Artinya anggaran yang telah dipisahkan memberi otoritas atau izin atau landasan hukum bagi pemerintah untuk memungut pajak atau pendapatan dan melakukan pengeluaran belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang artinya itu anggaran berfungsi sebagai rencana kerja pemerintah untuk 1 tahun ke depan ini, merupakan memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengalokasi sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Yang ketiga, ada perencanaan, yaitu fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya anggaran bertindakan sebagai alat kontrol atau pengawasan. Dengan anggaran, pihak-pihak terkait seperti DPR, BPK, dan masyarakat dapat menilai dan memastikan bahwa pemerintah menggunakan uang negara secara bertanggung jawab dan sesuai dengan rencana serta peraturan yang berlaku. Yang keempat, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi yaitu anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya serta menambahkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Yang itu artinya pemerintah menggunakan anggaran untuk menentukan kemana sumber daya, uang, tenaga, atau kerja infrastruktur harus diarahkan, misalnya mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan atau sekolah atau subsidi yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan memaksimalkan output ekonomi. Yang kelima itu ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, yaitu artinya kebijakan fiskal digunakan untuk meredam
fluktuasi ekonomi yang ekstrim seperti inflasi yang tinggi atau resesi atau kelesuan ekonomi. Yaitu contohnya jika terjadi resesi, pemerintah dapat meningkatkan belanja atau stimulus atau memotong pajak untuk mendorong pemerintah dan menstabilkan ekonomi. Yang keenam itu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan, yang artinya anggaran digunakan sebagai alat untuk memeratakan pendapat dan kekayaan di masyarakat. Kebijakan ini memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, contohnya melalui sistem pajak progresif, di mana orang kaya membayar persentase pajak lebih tinggi, dan transfer pembayaran seperti subsidi atau bantuan sosial kepada kelompok miskin. Fungsi dan tujuan kebijakan fiskal, ada pula tujuannya, yaitu mencapai stabilitas perekonomian, lalu memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan memperluas dan menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, lalu mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, dan yang terakhir mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Lalu ada di sini instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada sistem perpajakan, di mana pajak ini merupakan instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah bisa mengelola keuangan negara dengan cara menurunkan atau meningkatkan tarif pajak. Lalu di sini ada belanja pemerintah, di mana pemerintah ini bisa menurunkan atau bisa menaikkan belanja pemerintah untuk mengelola perekonomian ketika terjadi inflasi atau deflasi. Dan di sini ada pinjaman pemerintah. Nah, di sini di mana pemerintah ini dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Kebijakan ini bisa diambil dengan tujuan untuk menekan laju inflasi di masyarakat. Lalu ada penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama inflasi, di mana inflasi ini perlu menaikkan pajak, mengurangi belanja, menjual surat utang negara. Sedangkan deflasi sendiri yaitu menurunkan pajak, meningkatkan pengeluaran belanja, dan membeli surat utang negara. Kebijakan anggaran berimbang negara, kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman, menjaga stabilitas ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga dalam inflasi terkendali, pemerataan pembangunan, serta keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter, terdiri dari 3, yaitu ada operasi pasar terbuka atau open market, lalu ada kebijakan tingkat diskonto, lalu yang ketiga ada kebijakan cadangan minimum. Pertama itu operasi pasar terbuka atau open market. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintahan menjual open market selling ataupun membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah atau disebut dengan obligasi ke pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua ada kebijakan tingkat diskonto atau disebut dengan diskonto rate. Kebijakan tingkat diskonto merupakan kebijakan pemerintahan di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Selanjutnya ada kebijakan cadangan minimum atau disebut dengan reserve requirement. Kebijakan ini memiliki rasio cadangan wajib atau cadangan wajib minimum, merupakan jumlah cadangan minimum yang wajib dimiliki oleh bank jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar. Maka pemerintah akan mengurangi rasio cadangan wajib bank. Selanjutnya ada pinjaman selektif. Kewenangan bank sentral untuk mengatur prioritas dan non-prioritas pinjaman kredit. Kebijakan ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Selanjutnya ada pembujukan moral atau moral solution. Pembujukan moral, instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah
uang yang beredar melalui berbagai hal. Selanjutnya ada kebijakan lainnya, seperti kredit langsung, penetapan uang, muka impor, fasilitas overdraft, window, intervensi rupiah, sertifikat Wadia Bank Indonesia. Kebijakan campuran. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dijalankan secara bersama-sama bila misalkan pemerintah ingin mengurangi beban pengeluarannya, akan tetapi perekonomian tetap bisa ekspansi dengan cara menaikkan pajak pendapatan lalu diiringi dengan satu, menaikkan suku bunga perbankan dengan cara menaikkan suku bunga sertifikat bank sentral. Nah, yang kedua itu mengurangi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bersifat non-rutin, seperti misalnya biaya perjalanan pejabat negara. Bila misalkan pemerintah berniat untuk menghambat konsumsi masyarakat terhadap barang impor dan menggalangkan ekspor dilakukan dengan cara ada 5 cara, yaitu yang pertama mempertinggi pajak impor terutama untuk jenis barang mewah, dan yang kedua menurunkan kuota impor atas barang tertentu, yang ketiga pengawasan falas, yang keempat memberi rangsangan ekspor atau menyediakan fasilitas kredit ekspor dengan bunga yang sangat rendah. Yang kelima itu melakukan kebijakan devaluasi. Nah, di sini kelima ada penutup. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal berperan melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara, sedangkan kebijakan moneter berperan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, pemerataan, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca perdagangan. Nah, kesimpulan dari hasil presentasi ini adalah kita bisa simpulkan bahwa kestabilan ekonomi tidak cukup dengan satu kebijakan saja. Diperlukan keseimbangan antara peran fiskal dan moneter. Nah, di sini ada saran yang kami harap ke depannya, yaitu kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia itu bisa semakin selaras agar perekonomian kita di Indonesia tetap kuat dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Sekian presentasi kami dari kelompok 20. Kami harap presentasi ini dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.